adanya hadis ya namanya al-adabul fauqal ilmi ya, karena ada adab di situ, ada akhlak ya, makanya kita pakai akhlaknya di situ ya. Jadi yang menurut kita baik ya, menurut kita itu enggak jadi buat madorot ya, kerjain aja ya, jangan sampai apa-apa ya kita juga ngelarang anak itu ya, jangan sampai gitu. Karena kenapa? Karena ada hadis yang muncul gini ya, kullu muhaddatsin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar ya. Setiap perkara baru ya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dari setiap kesesatan ya tempatnya pasti di neraka. Nah itu dia ya, sekarang ya orang-orang ya suka ngomong sana itu bid'ah karena ada dalilnya ini gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham sama dalil ini, karena ya kullu di situ diartiin ya setiap ya tanpa kecuali ya. Makanya mereka ya orang-orang ya suka menganggap semua hal baru ya dalam agama ya, itu sekecil apapun itu dianggap sesat ya. Tapi ya dari kaidahnya usul fikih ya, kata kullu ya enggak selamanya berarti ya seluruhnya tanpa sisa ya. Ada yang namanya kullun makhsus ya, artinya setiap yang maknanya ya itu dibatas ya oleh dalil-dalilnya. Dicontohkan dalam Al-Qur'an, tudammiru kullu syai'in bi amri rabbaha ya. Lalu sering ya sekali dari rawi ya, kalian tahu rawi ya, baca rawi, baca Barzanji ya, muludan ya. Muludan tuh nggak ada ya, ada yang nganggep ini sesat ya, karena banyak orang-orang ya yang ngajak kita muludan itu ya, ada yang sampai bendera-bendera kayak inilah gitu. Itu sebenarnya bid'ah ya, sebenarnya bid'ah, melebih-lebihkan gitu. Jangan sampai kita melebih-lebihkan ya perkara baik ya, itu dilebihin sama kita sendiri, tapi kita ikutin yang sekecil itu ya, karena ada akhlak ya yang kita pakai ya. Makanya akhlak kita pakai, attitude kita pakai buat ngejalanin ya agama ya, tumpuan-tumpuan kita dari guru-guru kita ya. Makanya ya guru-guru kita ya, kita kalau pengen jangan jauh-jauh lah, kita kalau pengen ke dokter ya, ke dokter mencari penyakit ya, penyakitnya apa, misalkan susah lah ya penyakit kulit, tapi kita ke dokter jantung ya, kita harus carinya ke dokter spesialis, benar nggak ya, spesialisnya apa gitu. Nah begitupun pula ya, kita cari guru ya, gurunya tuh sudah sampai mana sanatnya ya, belajar dari mana ya, kita tahu jadi adonannya nih dari mana ya, tujuannya dari mana, ajarannya ya. Jangan sampai kita nggak tahu, kita salah pilih guru ya, menyesatkan segala hal, itu naudzubillah min dzalik gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah tentang bid'ah ini ya, karena bid'ah itu bukan berarti buruk ya, bukan berarti sesat aja ya. Bid'ah itu ada yang baik gitu, itu hukum ya, hukum. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jadi kita ya bareng-bareng ya, kalau ada ya itu di masyarakat ataupun dimanapun itu kalian belajar ya, jangan sampai kalian
melihat ya apa yang tidak dikerjain oleh Nabi, apa yang tidak dikerjain oleh ulama-ulama kita ya, tapi kita lihat ya dari segi akhlaknya baik atau enggak ya, tujuannya baik atau enggak itu kita lihat gitu ya. Jangan kita anggap itu tidak baik ya. Ajaran sekecil apapun itu kita pakai pikiran kita ya, logika kita aja gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya singkat tentang bid'ah ya, jangan sampai salah kaprah ya. Mungkin cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.